Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa amalan salihah wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutin dengan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, apa yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai manusia tentunya kita sering melakukan kesalahan dan dosa. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga kita sering melakukan kesalahan dan juga dosa. Oleh karena itulah kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita ucapkan dan apa-apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terbebas dari dosa ataupun kesalahan yang telah kita lakukan itu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Abu Bakar As-Siddiq berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yudhnibu dzamban, yang melakukan dosa, fayuhsinut tuhuro, kemudian dia membaguskan wudhunya, tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia berdiri lalu melaksanakan salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis di atas maka menunjukkan kepada kita bersama bahwa yang harus kita ucapkan ketika kita berbuat salah ataupun dosa adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kurang lebih seperti itu. Saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan saya bertobat kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan dijamin surganya. Tetapi dalam sehari beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah
lebih dari 70 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan rasul, tidak ada jaminan surga buat kita, tidak ada jaminan bahwa dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada akhir dari hadis di atas, "Tsumma qara'a sallallahu alaihi wasallam au Abu Bakrin radhiyallahu anhu." Kemudian Rasulullah atau Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 135 sampai 136, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat dan dosa, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun untuk dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah. Jadi yang bisa mengampuni dosa seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang biasa, seorang wali, bahkan nabi pun tidak bisa mengampuni dosa umatnya. Maka ayat ini menegaskan yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa yang telah mereka lakukan itu sedang mereka dalam keadaan mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya untuk selama-lamanya, wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di samping orang yang berbuat salah dan dosa untuk segera beristighfar kepada Allah, maka alangkah baiknya kalau diikuti dengan melaksanakan sholat taubat. Karena kalau kita kembalikan pada hadis di atas, jelas menunjukkan didahului dengan sholat dulu 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian berdiri dan sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Dalam hal ini para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya sholat taubat berdasarkan hadis berikut ini. Jadi hadis yang tadi kami sebutkan itu hadis yang cukup panjang, itu adalah bagian tengah dan akhirnya. Adapun pada permulaannya, matan hadisnya adalah sebagai berikut. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, kuntu rajulan, aku adalah seseorang, idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan,
jika aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis, maka dia mengatakan nafa'anillahu minhu bima syaa an yanfa'ani. Semoga Allah memberikan kepadaku kemanfaatan dengan kemanfaatan sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa idza haddatsani ahadun, dan jika ada seseorang yang menyampaikan hadis kepadaku min ashabihi, dari sahabat-sahabat Rasulullah, istahlaftuhu, maka aku menyumpahnya. Fa idza halafa, dan jika dia mau bersumpah li kepadaku, sodaqtuhu, maka aku akan membenarkannya. Jadi ini adalah bentuk kehati-hatian daripada Ali bin Thalib. Dia akan mengambil hadis dari salah seorang sahabat Rasulullah yang dia mau bersumpah bahwa dia betul-betul mendengarkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Kalau orang itu mau bersumpah, maka Ali akan mengambil hadisnya, termasuk hadis ini. Wa haddatsani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar, kata Ali, telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku. Wa sadaqa Abu Bakrin, dan Abu Bakar adalah benar. Annahu qala, sesungguhnya Abu Bakar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yuznibu dzamban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli raka'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah ila akhiril ayah. Jadi ini adalah hadis secara lengkap dan utuh yang di dalamnya menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang berbuat salah dan dosa, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya, dan alangkah utamanya kalau diawali dengan melaksanakan sholat tobat terlebih dahulu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang sebab sholat taubat, maka dikatakan bahwa sebab sholat taubat adalah ketika seorang muslim itu terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Jadi ketika seorang muslim melakukan perbuatan salah dan dosa, baik kecil apalagi besar, maka dianjurkan sebelum dia beristighfar adalah melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu. Hendaknya dia segera bertaubat dan disunahkan baginya untuk melakukan sholat 2 rakaat serta mengamalkan amalan-amalan soleh yang utama baginya. Jadi di samping sholat dulu 2 rakaat, kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah, adalah banyak melakukan amalan-amalan soleh. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Artinya dia harus mengiringinya dengan banyak melakukan amalan-amalan yang soleh. Telah berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim ketika menjelaskan hadis dari Abu Bakar di atas, beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengamalkan berbagai macam ketaatan ketika bertobat. Seperti yang pertama adalah an-nadam, adanya penyesalan. Menyesali atas dirinya telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu. Bukan malah bangga dengan perbuatan maksiat ataupun dosa yang telah dilakukannya itu. Ada perasaan bersalah, ada perasaan berdosa dan menyesal. Kemudian bersuci, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat,
baru kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan amalan tersebut dengan sempurna, niscaya Allah akan mengampuninya berdasarkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan apa yang beliau janjikan adalah benar adanya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim terkait dengan hadis di atas tadi. Jamaah sekalian, kemudian kita akan bicarakan tentang waktu sholat taubat itu. Disunahkan melakukan sholat taubat ini ketika seseorang berkeinginan kuat untuk bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, baik secara langsung setelah melakukan maksiat tersebut atau sesudah beberapa waktu. Jadi pelaksanaannya adalah setelah dia sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa, maka dia segera melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung setelah berbuat salah ataupun dosa, kemudian dia tersadar, kemudian dia melakukannya. Atau setelah beberapa waktu, berarti tidak langsung. Ya, tentunya kalau bicara mana yang lebih baik, tentunya adalah yang langsung, karena kita tidak tahu tentang umur kita. Ya, kalau kita masih diberi umur panjang, ya, artinya boleh langsung ataupun ditunda. Tetapi kalau bicara mengenai afdholiyah, tentunya yang utama ya langsung. Ya, begitu kita tersadar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat taubat, kemudian istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagi seseorang yang berbuat dosa untuk segera bertaubat. Akan tetapi apabila dia menundanya, maka tetap akan diterima. Karena taubat itu diterima apabila tidak ada salah satu penghalang sebagai berikut. Apa penghalangnya? Yang pertama, apabila dia putus asa dari kehidupan, telah datang sakaratul maut dan ruh sudah sampai di kerongkongan, maka pada saat itu taubatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Walaisatit taubatu, dan tidaklah taubat itu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan as-sayyi'at, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, maksiat ataupun dosa, hatta idza hadara ahadahumul mautu, sehingga ketika kematian telah datang kepadanya, qala inni tubtul ana, baru dia mengatakan sesungguhnya aku bertobat sekarang. Sementara nyawanya sudah ada di kerongkongannya, maka tobatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya untuk kita bersegera. Jangan menunda-nunda kesempatan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah akan menerima tobatnya seorang hamba ma lam yughargir, ya, selama nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Kalau sudah dalam keadaan naza' sakaratul maut baru dia bertobat, maka tobatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, apabila telah turun azab. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun.
falam yaku yanfa'uhum imanuhum, maka iman mereka tidaklah bermanfaat ya bagi mereka lamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat siksaan ataupun azab kami. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih, itulah sunnah Allah yang berlaku terhadap hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan merugilah, celakalah orang-orang yang kafir. Makanya Allah menolak pengakuan salah daripada Fir'aun. Ya, karena setelah Allah tenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan, baru dia mau sadar, maka ditolak. Karena dia telah melihat azab ataupun siksaan Allah. Baru dia tersadar, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya istighfar, taubat itu sebelum turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah baru diazab sudah mau meninggal baru taubat, maka itu juga akan ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila matahari terbit dari arah barat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Jamaah sekalian, sholat taubat ini disyariatkan pada setiap waktu. Sekalipun pada waktu-waktu yang terlarang juga boleh, karena ini termasuk sholat yang memiliki sebab. Di antara waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, atau setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kecuali jika sholat itu ada sebabnya, maka boleh. Maka sholat taubat ini termasuk sholat yang punya sebab, maka bagi kita boleh untuk melaksanakannya. Contohnya seperti sholat jenazah, ya habis asar tidak apa-apa. Ya, padahal kalau sholat biasa terlarang. Karena itu sholat punya sebab, maka diperbolehkan mensolati jenazah setelah sholat asar. Nah, termasuk sholat taubat itu juga termasuk sholat yang punya sebab, sehingga boleh dilaksanakan pada waktu itu. Jamaah sekalian, sekarang kita akan bicarakan tentang masalah sholat taubat itu sebelum taubat ataukah sesudahnya. Maksudnya kita sholat taubat dulu baru bertaubat, atau taubat dulu baru kemudian sholat taubat. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat mengenai sholat taubat. Apakah dilaksanakan sebelum taubat atau setelahnya? Sehingga pendapat mereka kalau kita kelompokkan terbagi ke dalam 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholat taubat dilaksanakan sebelum taubat. Artinya sholat dulu baru taubat. Pendapat yang kedua, sholat taubat dilaksanakan setelah taubat. Artinya taubat dulu baru sholat taubat. Yang ketiga, sholat taubat boleh dilaksanakan setelah taubat atau sebelumnya. Jadi boleh sebelumnya atau setelahnya, sesuai dengan keinginan seseorang yang akan melakukannya. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Berarti sholat dulu baru taubat. Karena dalilnya lebih kuat. Ya, karena kalau kita merujuk kepada hadis di atas, maka urutannya adalah sholat dulu baru taubat. Kan begitu redaksinya. Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia berdiri lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah.
maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi urutannya sholat dulu, baru tobat. Ya. Sedangkan dua pendapat yang lainnya tidak didukung oleh dalil yang kuat. Pendapat yang menyatakan tobat dulu baru sholat, atau terserah kita memilih yang mana. Ya, karena pendapat 2 dan 3 tidak didukung dengan dalil yang kuat. Hadis Abu Bakar sangat jelas menunjukkan bahwa sholat taubat itu dilakukan sebelum taubat, bukan setelahnya. Jamaah sekalian, lantas bagaimana sifat daripada sholat taubat itu? Dari penjelasan hadis-hadis tentang masalah ini dapat disimpulkan bahwa sifat sholat taubat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat taubat adalah sholat nafilah ataupun sholat sunnah. Artinya boleh kita lakukan, boleh tidak. Karena hukumnya adalah sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak, ya tidak ada siksaan ataupun ancaman kalau kita sampai meninggalkannya. Maka seperti halnya sholat-sholat sunnah lainnya diharuskan untuk semua syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban sholat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya kita harus melaksanakan semua syarat dan rukunnya sebagaimana yang ada pada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian sholat taubat itu sebanyak 2 rakaat. Ya, sebagaimana hadisnya, "Tsumma yaqumu fayusalli raka'ataini." Kemudian dia berdiri lalu sholat 2 rakaat. Berarti sholat taubat itu dilakukan dengan 2 rakaat. Kemudian sholat taubat itu dilakukan sendiri, bukan secara berjamaah. Ya. Jadi sholat taubat dilaksanakan secara munfarid, sendiri oleh orang yang ingin menyesali kesalahan dan dosanya, kemudian beristighfar dan tobat kepada Allah. Tidak dilaksanakan dengan berjamaah. Setelah sholat taubat disunahkan untuk meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Adakah ketentuan ibadah dengan bilangan tertentu? Di sini ada pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan hendaknya seseorang itu setelah berbuat dosa untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar sebanyak 70 kali, dan mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, kemudian mengeluarkan sedekah dan berpuasa pada hari itu. Saya katakan ini hanya pendapat. Ya, pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali adalah kurang lebih seperti itu. Jadi beliau menentukan jumlah istighfarnya sebanyak 70 kali, kemudian mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, kemudian mengeluarkan sedekah dan berpuasa pada hari itu. Ini adalah hanya pendapat. Kemudian berikutnya, apakah ada bacaan surat tertentu dalam sholat taubah itu? Mula Ali Al-Qari menyebutkan dianjurkan membaca dalam sholat taubat itu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Ini juga pendapat, ya. Serta membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ini ada 2 pendapat, ya, dari Al-Imam Al-Ghazali kemudian dari Mula Ali Al-Qari terkait dengan masalah bacaannya.
bacaan yang harus dibaca setelah melaksanakan sholat taubat itu. Nanti kita sampaikan dalam kesimpulannya bagaimana baiknya. Dan juga membaca ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ya. Jadi di samping membaca ayat di atas tadi, membaca juga ayat ini. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan su'an, keburukan, au yadhlim nafsahu, atau menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat ataupun dosa, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah ghafurur rahima, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang sampailah kita kepada kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada kajian pagi hari ini. Dari pembahasan singkat di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sahnya hadis tentang sholat taubat dari Nabi SAW. Artinya bahwa sholat taubat itu masyru' karena ada dalilnya. Ya. Dan tadi dikatakan sifatnya adalah sunnah. Bagi siapa yang mau melakukannya, tentunya itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, sholat taubat disyariatkan bagi seorang muslim ketika bertaubat dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Jadi bukan hanya dari dosa yang besar tok, termasuk dari dosa kecil pun disunahkan sebelum istighfar untuk melaksanakan sholat taubat. Baik setelah melakukan dosa secara langsung ataupun setelah berlalunya waktu. Ya. Tadi saya katakan kalau bicara tentang afdholiyah, keutamaannya, ya tentunya langsung setelah melakukan kesalahan ataupun perbuatan dosa, kemudian dia tersadar, maka sebelum dia beristighfar kepada Allah, alangkah baiknya didahului dengan sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru kemudian istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ditunda, tidak masalah, selama belum adanya 3 penghalang yang tadi sudah kami sebutkan. Ya, pertama, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum turunnya azab Allah, dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya, tapi afdolnya adalah langsung, karena kita tidak tahu berkaitan dengan masalah umur kita. Kalau kita tunda, ya kalau masih hidup, takutnya kita berbuat salah dan dosa, belum sempat istighfar, belum tobat, kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang ketiga, boleh melakukan salat taubat pada setiap waktu. Ya, termasuk waktu-waktu yang pada asalnya terlarang. Tadi saya katakan sehabis sholat subuh sampai terbitnya matahari, atau setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Karena sholat taubat termasuk sholat yang memiliki sebab. Ya. Apalagi kita disuruh untuk bersegera, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Di sini kita disuruh bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang pada akhirnya akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, termasuk tadi itu sholat 2 rakaat kemudian beristighfar kepada Allah, dan akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin,
ya, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwa sholat taubat itu dilakukan sebelum taubat, bukan setelahnya. Ya, tadi sudah kita sampaikan ada 3 pendapat terkait dengan masalah ini. Apakah sholat dulu baru taubat, apakah taubat dulu baru sholat, atau suka-suka. Ya, maka kalau kita kembalikan kepada redaksi hadisnya, maka kaifiyahnya, tata caranya adalah dengan melaksanakan sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma min abdin yubnibu dzamban fayuhsinu at-tuhura tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullah. Artinya sholat dulu 2 rakaat kemudian beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali atau melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian yang kelima, bahwa sholat taubat ini memiliki rukun-rukun dan kewajiban. Sebagaimana halnya sholat-sholat sunnah yang lainnya, dan sholat ini sebanyak 2 rakaat. Artinya rukun dan syarat-syarat dalam sholat harus kita penuhi. Ya, tidak boleh kita mengabaikannya, dan kalau kita kembalikan kepada redaksi hadisnya, maka menunjukkan bahwa sholat taubat itu dilakukan hanya dengan 2 rakaat saja. Tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini. Kemudian dia sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian kesimpulan yang keenam, setelah melakukan sholat taubat dianjurkan memperbanyak melakukan kebaikan seperti sedekah, zikir, puasa, dan lain sebagainya. Ya. Ini sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, ya, pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali juga yang lainnya. Tetapi kalau bicara masalah tadi jumlah ataupun bilangan istighfar, Nabi tidak membatasi, ya, harus 70 kali, kemudian setelah itu membaca apa lagi, bebas. Yang intinya adalah kita diperintahkan untuk menyertai tobat kita ini dengan berbagai macam amal soleh, kebaikan-kebaikan. Apakah sedekah, apakah berpuasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, karena apa? Tadi saya katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwa sesungguhnya kebaikan apa saja yang kita lakukan, ya, apakah zikir, apakah sedekah, apakah puasa, itu akan bisa menghapuskan, ya, as-sayyiat, kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Jadi terkait dengan apa yang harus kita baca dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah dan dosa. Yang harus kita baca tentunya adalah dengan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, dan sebaiknya sebelum kita beristighfar didahului dengan sholat sunnah dulu 2 rakaat yang kita namakan dengan sholat taubat. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته